Yo, balik lagi sama gue di channel Donatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin. Dan altcoin kali ini yang akan saya update itu adalah Shiba Inu. Ya teman-teman, jadi kemarin itu udah ada upload altcoinnya itu Doge, kemudian VRA juga udah saya upload. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum nonton bisa ditonton di video sebelumnya. So ya, sedikit reminder untuk malam ini ada beberapa niche event seperti building permits ini mulai jam setengah 9 malam. Kemudian ada initial jobless claim juga setengah 9 malam. Kemudian ada PPI, ya ini jam setengah 9 malam juga. Kemudian ada FOMC member speak juga. Dan ya itu teman-teman ya, untuk beberapa niche event pentingnya malam ini mulai jam setengah 9 malam. Itu sedikit reminder aja. Jadi kalau memang nanti dampaknya positif ke market, ya chance besar untuk si Bitcoin bisa aja melanjutkan penguatannya, ngetes sampai 25.200-an dolar. Oke. Nah, ini untuk sedikit pembahasan Bitcoin, kita mulai dari daily time frame terlebih dahulu. Sekarang kan memang kita bisa lihat di sini dia lagi testing ya di area strong resistance-nya. Cuman ini sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai yang ini kalau kita gunakan ya EMA 100 dan 50 nih. Ya saya ganti ke periode 100 dan 50. Ini udah golden cross, teman-teman. Oke, ini sejak golden cross-nya ini 22 Januari ya 2023. Ya tentunya sifatnya ini lagging. Oke ya, itu yang pertama. Lalu dia nggak langsung nggak langsung pump. Kita bisa lihat di sini harganya masih lanjut naik tapi struggling. Di sini golden cross. And then akhirnya dia mengambil pullback dulu nih teman-teman. Pullback dulu baru melanjutkan penguatannya atau meneruskan penguatannya. Nah kalau misalkan dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, pernah nggak kayak gini? Pernah juga. Coba kita geser sebentar teman-teman. Sebentar kita geser. Nah di sini. Di sini terlihat juga ya, ini udah drop ya. Ini kita bisa lihat waktu dia udah menyentuh ATH di 19.600-an dolar ini pada 2017. Kemudian dia berangsur-angsur turun ya. And then akhirnya dia golden cross nih teman-teman. Ini golden cross pada 7 April 2019. Nah, setelah golden cross ini kita bisa perhatikan juga karakteristiknya di sini. Dia nggak langsung pump parah gitu, nggak. Cuman dia mulai di sini mulai perlahan struggling nih. And then akhirnya melanjutkan penguatannya juga. Nah, semenjak golden cross ini dan kita lihat nih ya, area ataupun waktu dia koreksi atau pullbacknya ini 1-2 candle lumayan besar secara daily. Nah, kalau kita ukur teman-teman, sebentar kita ukur ya. Dari highest di sini, yap, kemudian ke lowestnya ya di sini tuh dia koreksi sekitar 11,39%. Ya hampir 11,4% lah. Oke, ini untuk area penurunannya. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan posisi sekarang, ya kita bisa bilang juga ini kan masuk ke fase bearishnya juga setelah HTH, kemudian dia berangsur-angsur turun, golden cross juga, and then setelah golden cross ini dia sempat pullback juga nih. Kalau diukur dari highest-nya dia di sini ke swing low-nya dia. And then ya kita bisa dapat ya ini sekitar 11,96%. Jadi terpaut sekitar 0,5%-an aja, terpaut sedikit banget teman-teman. Dan akhirnya dia melanjutkan penguatannya. Jikalau saja ya untuk si Bitcoin ini mengulangi kejadian seperti di tahun 2019, maka kita ataupun saya pribadi coba ukur ya. Terakhir kali waktu dia pullback nih, di sini. Kemudian kan dia udah berangsur naik gitu ya. Kita ukur sampai ke highest areanya dia nih. Ya, ke titik tertingginya dia sebelum dia mungkin berangsur turun lagi nih, turun lagi. Kemudian kalau nggak salah Black Swan ya, kalau nggak salah nih teman-teman. Nah, ini sekitaran 177-178%, sekitar area ini nih kenaikannya. Ya, gainnya dari terakhir kali dia koreksi setelah golden cross. Nah, kalau kita bandingkan juga dengan posisi saat ini, kita ukur ya dari terakhir dia koreksi nih ya. Ngetes, kemudian kita coba ambil 177-178% kenaikannya. Sebentar coba kita lihat, sebentar. 177-178 sekitar 59 sampai 60 ribu dolar teman-teman. Wow ya. Dimana kalau misalkan kita lihat di sini itu sebentar nih coba kita tandain ya, sekitar area 59 ribu 60 ribu dolar itu udah deket sekali nih dengan ATH terakhirnya si Bitcoin. Dan juga kalau misalkan ini dipasin juga ini sebelumnya level support and resistance juga. Nah kan pertanyaannya, oke, kalau misalkan dibandingkan dengan 2019 kenaikannya begitu signifikan karena harganya jauh lebih murah tentunya pastinya gitu ya, ketimbang sekarang harganya udah jauh lebih mahal dan lebih butuh banyak uang yang masuk ke market untuk bisa mampu ke ataupun yang mendapatkan gain sama 177% lagi. Ya tentunya pasti banyak juga yang komen kayak gitu dan saya juga setuju karena istilahnya harga udah berbeda, kondisi pun ya juga lumayan berbeda. Cuman kalau kita perhatikan dengan indikator dan lain sebagainya, bisa nggak
mengalami pengulangan? Ya mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi so far kalau misalkan istilahnya 177% itu dirasa sulit, ya mungkin kita ambil setengahnya aja teman-teman ya, 178 lah, ya sekitar 80%an lah teman-teman ya, sekitar 80 sampai 90%. Oke, kita coba turunin sekitar 80 sampai 90%, kita ambil tengah-tengah ya, 85%an lah. Nah ini di sekitar 39.000 sampai 40.000 dolar, dimana kalau kita tandain nih ya, kita tandain ke istilahnya zona sebelumnya nih, di sekitar 39 sampai 40 ribu dolar, dimana itu pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya ini juga sempat menjadi area support and then resistance terakhir sebelum dia lanjut turun lossor teman-teman. Di sini tuh yang di garis warna merah ini, di box warna merah ini. Jadi ya mungkin menurut saya kalau misalkan naik mengulangi histori sampai naik 177% gainnya dari terakhir dia pullback, ya menurut saya mungkin jauh lebih susah, bukannya nggak mungkin ya, jauh lebih susah. Mungkin yang jauh lebih realistis ya setengahnya lah. Setengahnya mungkin di sekitar 80 sampai 90% itu ya di sekitar 39.000, 40.000 maksimal, mungkin nih teman-teman ya. Kalau misalkan kita melihat dari history kemudian dicocokin dengan kondisi sekarang, kalau mungkin dia mampu naik pun ya mungkin ngetes sampai kisaran ini ya masih possible. Ya masih possible teman-teman. Next, ini untuk pembahasan si Bitcoin secara daily yang kemarin juga sudah saya bahas gitu ya. Apakah momentumnya ini mulai slowing down and then dia cuman create yang namanya lower high di sini gitu kan. Apakah perlahan seperti ini kemudian kena reject turun dan ya kita bisa mendapati hal yang berbeda. Dia malah pumping keras teman-teman. Bikin candle bullish ya, pekat banget nih. Jadi makanya kemarin saya juga sampaikan perhatikan dulu momentumnya, apakah secara daily-nya ini mulai perlahan seperti ini atau malah pump seperti yang pertama ini, malah melanjutkan penguatannya sampai ngetes 24.200 dolar dan ini sempat lewat juga ya. Posisi sekarang memang sudah lewat. Oke, ini akan coba saya hapus ya teman-teman secara daily time frame-nya. Nah, so far memang closing candle-nya itu bagus banget ya, bullish candle pekat. Ya, di sini kita bisa lihat bullish candle pekat. Yang perlu di note dan diperhatikan adalah seperti pergerakan sebelumnya. Kita bisa lihat di sini, ya ini bullish candle pekat juga, dia naik ya. Kemudian next candle-nya pada 20 Juli ini sempat nge-spike tapi closing-nya di bawah, cuman bikin jarum ke atas. Nah, ini seperti inilah ya, kejadian seperti ini nih tuh 1, 2, beberapa kali, 3 kali kejadian seperti itu. Maka yang perlu diantisipasi jika ya si Bitcoin ini masih lanjut naik, tapi secara daily time frame nanti closingnya dia cuma bikin tail candle, bahkan beberapa kali percobaan seperti ini. Nah, ini berarti adanya indikasi istilahnya dicoba, dipaksa dalam tanda kutip ya, harga untuk ngedobrak naik lagi, tapi at the same time gitu ya, sellernya tuh masuk lebih signifikan, and then hasilnya bikin tail candle doang atau jarum doang ke atas. Nah, ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman sekalian ya. Kondisi-kondisi seperti sebelum-sebelumnya kita menjadi bahan referensi. Oke. Nah, kecuali memang dia mampu reclaim area 25.200 dengan sangat-sangat pekat. Kemudian waktu penurunannya itu korektif nih. Misalkan ini pekat ya, kemudian waktu turunnya itu terdiri dari beberapa candle korektif gitu ya. Mulai slowing down, mulai sideways, mungkin baru bisa dimanfaatkan teman-teman. Atau ya untuk skenario lainnya ketika memang dia masuk ke fase koreksinya, ekspektasinya adalah penurunannya itu jangan signifikan, tapi bertahap nih. Ya bertahap seperti ini, mungkin naik lagi, ini turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, kemudian mulai sideways, perlahan naik ya, breakout mungkin ada pattern dan lain sebagainya, baru bisa dimanfaatkan ya. Jadi palingan itu pandangan saya untuk si Bitcoin secara daily time frame, khususnya karena malam ini juga ada beberapa news data penting. Next, ini untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam ya, hourly time frame-nya. Kalau kita lihat lebih detail lagi, ini belum adanya tanda-tanda pelemahan momentum. Yes, karena memang dia lagi testing di strong resistance, ya udah mandek di situ ya. Di sini kita bisa lihat seperti ke pause. Next candle-nya aja nih, bearish candle-nya pun ya masih tipis banget. Jadi at least kalau misalkan balik lagi seperti yang saya bilang, kalau misalkan dia lanjut naik tapi turun terlebih dulu, tentunya perlu diperhatikan jikalau prosesnya ini sangat-sangat korektif, teman-teman. Korektif kemudian mulai sideways ya, kemudian break atau ya mulai lanjut naik lagi pantul. Dan di sini juga area ini kenapa menjadi concern adalah area resistance sebelumnya become support, kan biasanya seperti itu. Cuman bukanlah support yang kuat. Ya ini di sekitar 23.800, 24 ribuan dolar gitu ya. Jadi itu untuk secara time frame 4 jam. Kemarin juga pembahasannya di sini. Ketika dia udah naik, nge-spike kemudian ke reject di box warna merah ini ya. Concern kita adalah di retracement 0,3 sampai 0,5 plus juga secara zonasi itu di garis warna kuning, box warna kuning ini sebelumnya menjadi resisten become support, and then si Bitcoin itu berhasil ya bertahan di area ini, kemudian dia break melanjutkan penguatannya
Ya, jadi itu sedikit untuk tambahan si Bitcoin. Next, ini untuk quick update SHIBA. Jadi SHIBA terakhir kali saya bahas itu bisa diperhatikan ya. Untuk momentumnya seperti apa bisa digunakan untuk dua area box warna merah dan warna putih nextnya. Ya, dan ya kita bisa lihat di sini sempat bikin candle ke atas, kemudian kena reject ya. Untuk si Shiba Inu, ini akan coba saya hapus dulu ya. Kemudian progresnya setelah dia kena reject dari sekitar 0,001344 sebentar $52 gitu ya. Dia melanjutkan penurunannya, bahkan testing lagi nih, masuk kandang lagi ke area box warna putih yang sebelumnya menjadi area support, resistance, support, and then potential support ya. Dia ngetes ini bahkan bikin jarum 2 kali, kemudian lanjut naik lagi. Nah, sekarang posisinya untuk si Shiba Inu, kalau kita lihat ini secara time frame 4 jam ya, dia lagi testing di area next resistnya, dia di sekitar area sini nih. Nah, di sini teman-teman ya. Ini coba saya ganti dengan warna hijau. Nah, di sini dia mulai kena reject nih, mulai struggling. Di sini kena reject ya. Ini 1 2 3 kena reject, kemudian lanjut turun signifikan. Dan posisi sekarang ini lagi kena reject, cuman belum muncul bearish candle yang besar atau bagaimana. So, yang terdekat adalah area ini menjadi area yang bisa dipantau nih. Area box warna putih sebelumnya jadi area resistance become support. Ini di sekitar 1320 sampai $1342 ya. Jadi kalau misalkan balik lagi nih progresnya ngehit di kisaran situ, slowing down atau korektif mungkin bisa dimanfaatkan seperti ini gitu. Ini secara time frame 4 jam dia turun korektif seperti ini, kemudian mulai sideways and then break gitu ya. Nah, ini mungkin baru bisa dimanfaatkan. Plus kalau kita gunakan bantuan kaki Fibo juga dari swing low ke swing high-nya dia, and then ya ini pas banget ya, ini pas banget dengan Fibo atau retracement 0,3. Jadi kalau tren sebuah koin lah ya, contohnya sebuah koin itu kuat, mungkin dia cuman retrace aja atau koreksi ke 0,3 aja, kemudian lanjut naik ya. Tentunya diperhatikan sekali lagi waktu fase koreksinya itu, apakah dia istilahnya korektif seperti ini atau malah agresif turunnya ya, munculnya bearish candle besar kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan korektif dibandingin waktu dia penguatan, mungkin baru bisa dimanfaatkan. Itu aja teman-teman, dan targetnya masih sama, pasti di area resist yang sekarang di testing. Next lagi target di kisaran berapa? Kalau dilihat secara time frame 4 jam mungkin di sekitar area sini teman-teman ya, waktu dia kena reject. Ini di sekitar 1432 sampai $1455. Itu aja dari saya quick update untuk Shiba Inu, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa untuk next video, sama profit.